Baca, hari ini Baca ID kembali lagi dalam memberikan fakta terkait Hari Nelayan Nasional. Jadi kita nggak jauh-jauh nih membahas tentang nelayan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan nelayan Jepang dan Indonesia. Dan kita udah ketahui nih sebenarnya bahwa nelayan Indonesia ini cukup jauh tertinggal. Dan kenapa sih nelayan Indonesia bisa jatuh tertinggal dari negara-negara lain, salah satunya dari negara Jepang. Padahal kalau bisa kita lihat nih, luas perairan Indonesia itu 6,4 juta kilometer yang terdiri dari luas teritorial 0,29 juta kilometer. Tuh, banyak kan? Nah, kenapa sih kok bisa? Dilansir dari beberapa research, adanya keterbatasan armada dan juga fasilitas yang belum memadai serta hambatan struktural dan juga kulturalnya. Nah, ini adalah salah satu hambatannya kenapa Indonesia sangat tertinggal dengan negara Jepang. Dan yang kedua, alat yang digunakan oleh nelayan Jepang, ternyata mereka ini udah cukup modern sih teman-teman. Mengingat bahwa nelayan Indonesia lebih menggunakan alat tradisional. Nah, nelayan Jepang ini ternyata udah pakai GPS. Kalau teman-teman tahu, GPS-nya itu digunakan untuk mengarahkan perahu ke tempat yang banyak ikannya. Jadi mereka menggunakan GPS ini untuk tahu kalau misalkan di daerah situ tuh banyak ikannya atau ikannya tuh pada ngumpul di bawah laut. Nah, terus yang kedua, mereka menggunakan satelit oceanography, yaitu berfungsi untuk memberikan sinyal ke suhu air. Nah, ketika suhu air dalam keadaan hangat, katanya ini di dalam suhu air yang hangat itu ada ikan yang banyak. Jadi, mereka menggunakan satelit oceanography. Dan yang ketiga yaitu ada sonar yang berfungsi melepaskan gelombang suara dengan dapat memastikan daerah mana yang terdapat banyak ikannya. Seperti tadi GPS, cuman kalau sonar ini lebih menggunakan gelombang suara. Kalau GPS kan gak ada gelombang suaranya nih. Dan yang terakhir, mereka juga menggunakan echo sounder atau net recorder yang berfungsi untuk mengetahui kedalaman laut sehingga saat berlayar dapat memperhitungkan berapa jumlah ikan dengan baik. Nah, sementara nih kalau di Indonesia kita cuma pakai jaring yang dilempar secara manual, kemudian pakai tombak, pakai rawai atau long line, dan pakai umpan. Gimana nggak ketertinggalan coba? Kalau misalkan alat kita pun nggak sama dengan alat-alat yang digunakan dengan nelayan Jepang. Yang keempat faktanya yaitu terkait dengan illegal fishing. Jepang hampir tidak pernah melakukan illegal fishing atau mereka nggak ada yang namanya illegal fishing. Karena semua aktivitas memancing itu harus sesuai dengan regulasi pemerintah Jepang. Sementara di Indonesia bahkan ini sudah sering terjadi. Terakhir mungkin waktu Kementerian Ibu Susi ya, Ibu Susi menenggelamkan beberapa kapal asing yang melewati laut teritorialnya Indonesia. Ini terjadi penangkapan 114 kapal ikan Indonesia dan 53 kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kemudian yang terakhir, gimana nih ceritanya supaya Indonesia nggak keterbelakangan lagi nelayannya. Nah, ini adalah ada 6 solusi. Jadi yang pertama yaitu seharusnya pemerintah lebih bisa memadai fasilitas terkait armada dan tentunya alat pancing yang digunakan oleh nelayan Indonesia supaya nelayan Indonesia ini juga bisa lebih makmur dan sejahtera. Kemudian yang kedua yaitu lebih memperhatikan lagi kebersihan air laut. Banyak banget di industri Indonesia ini masih buang limbah ke lautan sehingga ya akibatnya air di laut ini juga tercemar. Terus ikan-ikannya juga yang makannya juga limbah industri itu. Sementara ikan yang kita makan ya berarti hasil dari limbah itu juga dong, iya nggak? Berarti kan kita memang pemerintah harus menegakkan ketegasan atau menindaklanjuti tentang peraturan ini untuk ke industri-industri supaya tidak membuang limbah ke laut. Nah, dan yang ketiga
yaitu buat koperasi simpan pinjam ke nelayan. Yang kita ketahui nelayan-nelayan ini kan memang juga menggunakan perkiraan cuaca nih. Kalau misalkan cuaca buruk berarti mereka nggak bisa dong mengambil ikan atau memancing ikan di laut. Nah, salah satu cara untuk supaya gimana nelayannya ini tetap bisa berpenghasilan yaitu dengan adanya koperasi simpan pinjam bagi nelayan. Jadi nelayan ini bisa meminjam uang dengan bunga yang rendah. Kemudian keempat yaitu mengelola ikan dalam kemasan yang sudah jadi melalui program Gemar Ikan pemerintah maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa memberikan pelatihan lebih kepada masyarakat untuk bagaimana cara mengelola berbagai produk sehingga dengan kegiatan Gemar Ikan ini atau program Gemar Ikan ini juga bisa membantu kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan yang terakhir solusinya yaitu menindaklanjuti perihal illegal fishing. Jadi kalau misalkan ada kapal asing yang melakukan pemancingan tanpa persetujuan nih dari pemerintah, mending ditenggelamin lagi deh seperti yang dilakukan sama menteri sebelumnya yaitu Ibu Susi. Nah, itulah fakta-fakta dari Hari Nelayan Nasional terkait perbedaan nelayan Indonesia dengan nelayan Jepang. Nah, itulah dia terkait perbedaan nelayan Jepang dan Indonesia di Hari Nelayan Nasional ini. Nah, teman-teman juga boleh memberikan solusi untuk pemerintah gimana caranya biar nelayan Indonesia ini juga tetap bisa sejahtera dan makmur. Dengan cara silahkan komentar di kolom komentar kita dan jangan lupa juga di-share, di-like, dan klik lonceng. Dadah!